bersyukur untuk malam yang indah ini. Sebagaimana Tuhan telah memberikan kami segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan Tuhan, Engkau menyediakan perlindungan demi perlindungan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami boleh sampai tiba di penghujung daripada tahun 2023 ini Tuhan. Kami sadar kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kasih Tuhan, tidak ada satu manusia pun. Bahkan ketika seluruh manusia ini berkumpul bersama-sama, kami sadar kami tidak mampu untuk menyediakan segala sumber hidup kami. Berbicara pada malam ini Tuhan bagi kami mau mengikuti, melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk berbicara. Biar hamba-Mu boleh berbicara dengan bahasa yang sederhana. Bukakan mata rohani, selipkan telinga rohani setiap kami, buat kami mengerti, memahami, dan berikan kekuatan kepada kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom, selamat Natal. Amin. Terlebih dahulu saya memohon maaf kalau saya datang sendirian pada malam ini, dikarenakan tadi tetap harus bertugas di rumah sakit dan jarak ke tempat ini lumayan jauh ya, sehingga kami memutuskan tadi saya saja yang berangkat, tapi keluarga di rumah semuanya menyampaikan salam buat kita semuanya. Yang pertama saya bersyukur kalau boleh diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan itu semua bukan karena kuat dan gagah saya, tapi kita percaya ada Tuhan Yesus yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Baik, tema yang mau kita sama-sama kembali ya pelajari malam ini, dan ini pasti tema yang sudah berulang-ulang kita sama-sama dengarkan di gereja kita, yaitu berbicara tentang damai sejahtera. Apa yang mau saya tambahkan sedikit tentang damai sejahtera, yaitu Bapak Ibu, bahwa damai sejahtera ini adalah pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi bukan karena kita minta. Maksudnya begini, ketika saya mungkin mengalami hal-hal yang mengecewakan dalam hidup saya tidak bisa kemudian hanya dengan berdoa, Tuhan, saya sedang kecewa, berikanlah damai sejahtera-Mu kepadaku. Lalu tanpa saya berbuat apa-apa, kemudian saya akan mengalami damai sejahtera. Nah, itu sebabnya pasti ada di antara kita di tempat ini yang ketika kita duduk bahkan merayakan Natal seperti ini, ada di antara kita yang tidak dapat merasakan damai sejahtera. Yang mengerti katakan amin. Tetapi ada juga keadaan lain di mana ketika dia merayakan Natal, dia rasakan damai sejahtera oleh karena apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan itu kemudian dia alami. Ada yang mengalami damai sejahtera karena baju baru, tapi kemudian ketika tidak punya baju baru dia kecewa. Ada yang mengalami damai sejahtera mungkin ketika sembuh dari penyakitnya. Lalu kemudian kalau mungkin ketika sampai daripada di bulan 12 ini masih sakit, yang dia rasakan adalah kekecewaan. Ada yang mungkin sepanjang tahun 2023 ini
hidupnya tidak lepas dari aniaya. Dianiaya oleh kekasih sendiri, istri mungkin sakit hati dengan suami, suami juga sakit hati dengan istri, bahkan dengan keluarga besar kita. Sehingga sampai dengan hari ini, yang namanya damai sejahtera itu hanya sekedar daripada permintaan, doa-doa permintaan yang kita naikkan setiap kita datang beribadah kepada Tuhan. Saya tidak pungkiri, memang pada waktu kemudian kita menyembah Tuhan, alunan daripada musik, pemimpin pujian yang menaikkan lagu, itu dengan seketika itu dapat membuat kita merasakan damai sejahtera. Kita bisa rasakan betapa damainya hati kita. Tetapi tahukah kita bahwa ketika kita pulang dari tempat kita beribadah, belum lama, masih mungkin beberapa meter dari pintu keluar, damai sejahtera itu bisa hilang. Kalau mungkin kita ada di satu gedung, ada lift, dan lift itu harus antri. Betapa mungkin sekali kita akan kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Harusnya saya duluan. Harusnya saya duluan turun dari lift itu, sebab saya buru-buru pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memperingati Natal. Di Lukas 2 ayat 14, pada waktu Tuhan Yesus itu lahir, maka malaikat itu bersama dengan bala tentara sorga, mereka sama-sama menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan isi pujian itu adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat ini pasti sudah sering kita dengar, bahkan kita bisa menghafal ayat ini. Tapi apakah kemudian ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita rasa damai sejahtera enggak? Coba lihat kiri kanannya. Katakan, kamu mau enggak mengalami damai sejahtera setiap hari? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya melayani setiap hari sebagai dokter, maka apa yang saya temukan, setiap hari harus bertemu dengan saudara-saudara yang sedang dalam keadaan kehilangan damai sejahtera, maka dia sakit. Karena hilanglah damai sejahteranya, tapi dia sering tidak sadar. Dia sering tidak sadar, lalu kemudian dia datang berobat. Sebagian dengan sakit kepala, ada yang sakit di leher, ada yang sakit di dada, ada yang sakit di perutnya, ada yang sakit di kaki, di tangan. Seluruh organ tubuh yang ada sarafnya itu bisa sakit. Kenapa sakit? Oleh karena damai sejahteranya hilang dari hidupnya. Maka tidak jarang orang-orang yang kehilangan damai sejahtera, responnya ketika bertemu dengan orang lain pasti dia akan mengutarakan, menunjukkan ketidakdamaiannya kepada kita. Lalu apa yang harus saya lakukan? Berjam-jam, lalu kemudian saya harus menghadapi. Saya ingat ini kebenaran firman Tuhan. Kok bisa dari pagi sampai sore, kok bisa segar terus? Dan saya katakan, sebab apa yang kukerjakan adalah aku
mentaati apa yang dikehendaki Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau malam ini kita ambil keputusan penting dalam hidup ini, buatlah keputusan bahwa apapun yang terjadi, pilihlah bahwa kita hanya mau mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Memang iblis ini luar biasa. Betapa liciknya iblis. Dia kemudian dikatakan seperti singa yang mengaum-aum. Untuk apa? Untuk mempengaruhi pikiran kita. Dia tanamkan banyak kehendak dalam pikiran kita. Kita jadi orang yang punya banyak maunya. Aku maunya gini lah. Aku suka kali lihat yang bersih. Contohnya ibu-ibu, ya kan? Kalau lihat yang kotor, marah dia. Maunya yang bersih, ya wajarlah. Ya, wajarlah kalau lihat yang bersih kita senang. Tapi tanpa kita sadari, ibu-ibu yang senang lihat tempat yang bersih seringkali kehilangan damai sejahtera. Karena untuk membersihkan itu, dia udah bersungut-sungut. Dia akan berkata, capek kali aku ini terus kerja. Aku tengoklah kan, gak ada yang peduli sama aku, gak ada yang peduli sama aku. Dia lupa Tuhan itu ada dan peduli kepada dia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sampai saya katakan gini, Bu, sebenarnya Ibu lebih sayang sama siapa? Sama suami apa sama lantai yang bersih? Sebab nanti bapak-bapak udah pada capek pulang ke rumah, apa yang terjadi? Boro-boro menemukan wajah istri yang mungkin dengan penuh sukacita. Yang ada wajah istri udah nunggu. Awas, kemana nih kakinya ini? Sepatunya ini dilepas nggak ya? Lalu bukankah kita temukan hari-hari ini betapa tingginya angka perceraian di rumah tangga? Sangat mudah. Istri kecewa dengan suami. Judulnya selalu begitu. Jarang suami yang kecewa sama istri. Karena kalau suami kecewa sama istri, tapi di sini nggak ada, dia cari pelarian di luar. Saling kecewa antara suami dan istri. Sampai-sampai kita dengar hari-hari ini statement, ya biasalah kalau suami istri itu ribut-ribut dikit. Benar nggak? Mana ada rumah tangga yang nggak cekcok? Saya mau bilang itulah salah satu tipuan iblis yang mengaum-aum di sekeliling kita hari-hari ini. Dan tipuan iblis itu tujuannya cuma satu, supaya kita tidak mengalami damai sejahtera. Kenapa iblis kemudian senang kita tidak mengalami damai sejahtera? Karena pada waktu kita tidak mengalami damai sejahtera, kita pasti berada jauh dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya hari ini coba kita tanya diri kita, kalau kita hidup sampai dengan saat ini, sebenarnya kita mau ikut kehendak siapa? Maunya siapa kita hidup? Apa yang saya ungkapkan ini mungkin hanya contoh yang sangat sederhana antara suami dan istri. Tetapi kita harus benar-benar memahami, di sini kita orang-orang yang sudah lama paham benar dengan firman Tuhan. Suami dan istri itu dipersatukan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu membenci daripada perceraian.
Lalu kemudian kita membiarkan tipuan iblis itu sedikit demi sedikit terus bersuara. Gak apa-apa kalau harus cekcok, gak apa-apa berargumentasi sedikit-sedikit antara suami dan istri. Pak, apa yang dikatakan firman Tuhan? Ketika mungkin kita mendengarkan perkataan yang pedas, maka di Amsal 15 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ya mungkin Pak, istri kita cerewet Pak, tapi Bapak jangan marah. Bapak jawab dengan lemah lembut, ya sayang. Tujuannya supaya apa Pak? Supaya istri juga jadi reda geramnya. Maaf ya. Sebab pada waktu damai sejahtera itu terjadi di keluarga kita, bukankah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan atas kita? Amin. Saya juga latihan kayak gitu kok tiap hari Pak. Tenang Pak, Bapak nggak sendiri. Kalau saya pulang dari rumah sakit, itu kemudian udah menghadapi banyak pasien yang dengan beban yang berat, dan saya tampung itu bebannya. Saya tampung. Kalau dia datang dengan beban berat, saya komitmen dengan Tuhan. Tuhan, isi bencana hatiku, supaya sukacitaku ini kemudian bisa kualirkan kepada pasienku. Itu doa saya. Dan tahukah, seringkali kadang saya jujur ya, lemas sendiri kok. Lemas. Dikala kita begitu lemah, tapi saya harus komit, Tuhan aku mau ikut apa mau Tuhan. Maka saya akan berusaha menghibur pasien. Dan ketika pulang ke rumah, ya kan, maka saya harus janji lagi sama Tuhan. Tuhan, sama di tempat kerja dan di rumah, aku mau melakukan kehendak Tuhan aja. Sebab bukankah kau yang berkata lebih baik memberi daripada menerima? Maka kalau pulang ke rumah, aku udah siap-siap nang. Kadang bahasa roh di sepeda motor, apa biar sukacita ke rumah tuh, biar sukacita. Sebab kalau pulang ke rumah, itu di rumah kami sering muncul gunung Merapi. Ada yang aktif, semua aktif. Tapi ada yang dia erupsinya pelan-pelan. Ada yang bisa erupsi dahsyat dia. Itu Bu, tumpukan kain yang belum dilipat. Sebab tugas melipat kain tugas istri saya. Saya harus lihat dulu itu tumpukan gimana. Oh, agak-agak rapi, berarti agak adem. Tapi kalau ada satu di sana, oh erupsi tadi, erupsi berat. Lalu kemudian dia bisa kadang berkata, ambil dulu itu susu. Dalam hati, aku udah nyampe, langsung disuruh ambil susu. Mana nih Tuhan? Tuhan kutanya, enggak dia. Sebab kalau aku tanya dia, yang terjadi apa? Perang dunia ketiga bisa terjadi. Yang mengerti dengan apa yang saya katakan, kita tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu, saya cuma berdoa satu hal buat kita hari ini. Kalau kita berpikir damai sejahtera itu sesuatu yang jauh di luar daripada jangkauan kita, hari ini damai sejahtera itu nyata. Dan kita pulang sebagai orang-orang yang bawa damai sejahtera. Mau gak ada uang, mau ada uang, mau punya anak, gak punya anak, mau suaminya masih senang di rumah, atau suaminya udah pergi melalak entah kemana gak pulang-pulang, hari ini damai sejahtera itu milik kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Baik, saya akan tampilkan. Udah nyambung Pak? Udah sampai? Oke, lihat nih.
Ini tempat Tuhan Yesus dilahirkan, Bapak Ibu. Kandang domba yang hina, dingin, kotor, nggak ada enak-enaknya. Saya mau katakan sebenarnya Tuhan Yesus nggak adil lah. Kita buat Tuhan Yesus nggak adil. Tuhan Yesus lahir di sana. Kalau ditanya sama kita, ada berapa banyak di antara kita kalau nanti melahirkan rela lahirannya di kandang domba? Bahkan secara medis ya, maka kita ketemu ya beberapa kasus namanya partus tidak maju. Enggak mau keluar bayinya antara dua. Entah ibunya yang udah pahit kali dengan dunia ini udah nggak usah keluar, kalau nggak usah keluar kok di dalam aja kok. Tapi bayinya mendesak, aku mau keluar, mamanya sakit hati. Enggak, sini aja. Ada kali ya di sini ya, harus disinto, kasih obat untuk dipompa itu rahimnya, dan itu sakitnya luar biasa. Dan kalau ditanya jujur, maka pada waktu sebelum dia melahirkan, biasanya ada sesuatu yang mengganjal di dalam perasaannya. Entah itu dengan suami, entah itu dengan orang tua, entah itu dengan mertuanya, apapun lah. Lah kok bisa Maria gitu ya? Enak aja? Hah? Enak aja? Dingin, kotor, bau. Apa kira-kira sanggup Maria membersihkan kandang domba supaya bisa jadi tempat yang steril gitu? Ya nggak mungkin. Lahir nggak itu Tuhan Yesus di sana? Lahir. Sehat nggak dia? Sehat lah. Lah kalau kita sekarang, waduh, harus tempat yang mahal, harus bersih. Kadang ada yang bilang, enggak, aku nggak mau pakai BPJS, nggak mau pakai BPJS. Ih, amit-amit BPJS, amit-amit. Saya mau katakan di mana aja pun, asalkan damai sejahtera di hati kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Udah tersenyum belum semua? Udah tersenyum belum? Jangan sia-sia aku datang ke sini kalau nggak bisa buat senyum semua orang. Tapi yang bukan pelawak. Saya menyatakan ini buat kita sebagai satu pengalaman. Kalau saya bisa sama kita. Mungkin sebagian bilang, iya tapi kan kau nggak ada masalah. Saya tanya, apa ada manusia nggak punya masalah di dunia ini? Ya tapi kan kok nggak kelihatan ada masalah, nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan, orang nggak pernah kutanya-tanya masalah aku begini. Lah kalau kita ada masalah yang kita lakukan langsung nanya, kok kayak gitu dia, kok kayak gitu dia, kok kayak gini ya, kok jahat dia sama aku, kok jahat dia sama aku. Mengerti, katakan amin. Kok nggak ada uangku, kok nggak naik jabatanku, kok nggak bisa aku beli baju baru, kok nggak bisa aku beli mobil baru. Tetangga yang beli mobil baru, kita demam-demam. Diundangnya kita untuk makan yuk syukuran beli mobil baru, demam kita. Langsung masuk UGD. Daripada aku ikut makan-makan mobil baru, bagus aku masuk. Itu fakta daripada kehidupan ini, Bapak Ibu. Maria dan Yusuf itu sebenarnya sebelum lahir di sana Tuhan Yesus itu adalah dalam keadaan melarikan diri dan bahkan mengalami penolakan. Melarikan dirinya Maria dan Yusuf. Sejak pertama malaikat berkata sama Maria, Maria kamu akan mengandung. Maria bilang begini, kok bisa?
Bagaimana mungkin? Tapi aku belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Malaikat cuma jawab, bagi Tuhan tidak ada yang amin. Ya. Tapi yang terjadi hari-hari ini, kita paksa Tuhan melakukan maunya kita. Ya, tapi kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau saya sekarang sedang dalam kemiskinan, harusnya Tuhan menolong saya supaya tidak miskin lagi. Kalau sekarang suami saya jahat, harusnya Tuhan menolong saya supaya suami saya bertobat. Ada doa kita kayak gitu. Saya mau katakan, kalau kita berada di dalam posisi Maria, apapun keberadaan kita hari ini, yang pertama, pastikan dulu kita terima. Sebab Maria berkata, sebab aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Lah bukankah yang memberikan kehidupan kita itu adalah Tuhan? Apakah sumber hidup kita dari manusia? Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita. Maka berada di titik mana kita hari ini? Kita nggak damai sejahtera, berarti kita sedang menolak kehendak Tuhan dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Tapi saya percaya waktu doa kita malam ini yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Maria nggak mungkin berpikir dia pengen lahiran di tempat kayak gitu. Tapi lagu yang kita nyanyikan, ayah bunda mesra dan kudus. Mesra. Kayak mana jatuh cinta di kandang domba? Bisa jatuh cinta. Yang kita tahu di dunia ini ajarannya apa? Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, jangan pulang kalau nggak bawa uang. Bukankah kemudian kadang-kala kita mengukurkan kasih sayang dengan keberadaan daripada uang? Itu sebabnya, tapi ini bukan mau ofensif buat kita, saya tidak membiasakan memberikan anak-anak hadiah berupa uang. Sebab kalau dia rasa senang nanti dia terima uang dalam artian yang negatif, maka dia bisa berpikir, oh kalau terima uang enak ya. Berarti kalau nggak ada uang enak. Jadi nggak enak Bapak Ibu. Oh kalau dapat THR aku bahagia, senang. Nah kalau nggak terima THR terlambat 3 hari, 4 hari, 5 hari, atau bahkan dipotong, kita kecewa. Lalu di mana damai sejahteranya? Para gembala yang miskin, yang mau turut perintah Tuhan, tahu nggak? Pulang dari sini jadi kaya orang itu? Enggak, tetap miskinnya. Lalu hari ini apa doa kita sama Tuhan? Tuhan, kalau bisa Natal ini kan Tuhan naiklah jabatanku, kalau naik jabatanku naiklah uangku. Ada yang mungkin lagi bermasalah uangnya di pengadilan sana, doanya kayak gitu. Tuhan, maunya bertobatlah orang yang mencuri uangku itu kan, dikembalikan, ya uangku dikembalikan, ya uangku itu. Saya mau katakan begini, kalau kita mengukurkan kebahagiaan damai sejahtera dengan uang, sebenarnya kita sedang mengecilkan Tuhan. Saya selalu berulang kali mengingatkan kepada pasien dan saya sendiri, kalau kita hidup
Kita semua perlu udara, amin. Kalau kita perlu udara, andai kata udara itu harus bayar, itu mahal, Pak. Berapa sih yang udah hilang uang kita? Banyak dibandingkan dengan Tuhan kasih udara sama kita yang gak pernah Tuhan minta bayar. Berapa sih sakitnya hati kita dibuat orang lain sehingga kita tidak bisa lagi merasakan kasih Tuhan. Berapa banyak kita percaya kasih Tuhan itu tidak ada batas, luar biasa besarnya. Lambaikan tangan kita dari sini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia selamatkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sama-sama bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Begitu sama Tuhan, Tuhan, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Tuhan, malam ini aku berjanji, kalau aku hidup, aku hanya mau ikut kehendak Tuhan. Dan berikan kekuatan kepadaku Tuhan, supaya aku melakukan kehendak Tuhan. Sehingga waktu ditampar pipi kanan, kita kasih. Waktu diambil baju kita, kasih jubah sekalian. Waktu kita disuruh berjalan 1 mil, berjalan bersama Dia 2 mil. Amin. Kalau Yesus yang lahir ini adalah Sang Raja, rela disakiti, kok kita nggak rela ya? Sehingga tiap hari kita bertanya, kok jahat dia sama aku ya? Jumpa sama teman, kok jahat dia sama aku ya? Kok tega ya? Kok tega ya? Saya mau katakan, kalau kita bertanya seperti itu, tidak akan ada damai sejahtera. Tapi kalau kita berkata sama Tuhan, Tuhan, jadilah padaku seturut kehendak-Mu, sebab aku ini hamba Tuhan. Maka damai sejahtera itu akan dilimpahkan Tuhan dalam hati kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dan satu hal terakhir saya katakan, kalau hati kita belum mengalami damai sejahtera, berarti kita sedang bohong sama Tuhan. Kita bohong. Tapi kalau benar-benar dengan sungguh-sungguh, Tuhan aku janji, aku mau mengampuni. Tuhan aku janji, aku sebagai istri tunduk kepada suami. Tuhan aku janji, aku sebagai suami mengasihi istriku. Tuhan aku janji, sebagai anak-anak aku hormat kepada orang tuaku. Pada waktu janji itu dikatakan dengan kesungguhan hati, damai sejahtera itu akan dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada waktu kita melakukan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, hidup kita akan memuliakan Tuhan. Bukankah Tuhan akan mengangkat orang-orang yang meninggikan nama Tuhan?
bersyukur, bersyukur. Mari kami bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami menyembah Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Mari lebih lagi dengan sungguh katakan selesai berbicara di tempat ini. Apa yang telah Kau tanamkan di dalam hati pikiran kami, biarlah itu tidak berhenti hanya sebatas benih, tapi biarlah benih itu bertumbuh dan berbuah, sehingga kami menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semoga kita percaya sama-sama katakan amin. Kami persilakan Bapak Esron cepat untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan.